Selamat pagi adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kakak Solvi mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua, kiranya damai sukacita Natal menyertai kita senantiasa. Mengawali ibadah kita pada hari ini, mari Kakak Solvi mengundang adik-adik semua untuk sama-sama berdiri. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Baik adik-adik semua, sekarang kita akan masuk dalam doa pembukaan. Untuk itu, Kakak Solvi himbau kepada adik-adik semua untuk tenang, diam, kita satu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia yang terus Engkau berikan kepada kami Tuhan. Khususnya pada hari ini Engkau masih memperbolehkan kami untuk sama-sama berkumpul, beribadah, memuji, memuliakan akan nama-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami adik-adik semua, anak-anakmu sekolah minggu akan memulai ibadah kami. Sebentar lagi juga kami akan mendengarkan cerita akan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, biarlah kami senantiasa boleh mendengarkan dengan baik, dan firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh tertanam baik dalam hati kami, dan kami senantiasa mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ini doa permohonan kami Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan lagi dengan pujian Setia-setialah. Setia-setialah
adik-adik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Nah, gimana kalian kabarnya hari ini? Tetap semangat, tetap bersuka cita? Ibu yakin dan percaya adik-adik semua dan kita semua senantiasa bersuka cita untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita minta pertolongan pada Tuhan melalui doa, supaya saat kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih untuk setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan buat kami semua. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami, memampukan sehingga kami boleh mendengar dan menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dan biarlah firman ini akan tertanam baik dalam kehidupan kami, secara khusus kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, silahkan ambil Alkitabnya. Kita akan buka di dalam kitab Lukas 16 ayat yang ke-10. Kitab Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Sudah dapat? Oke, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, demikian pembacaan Alkitab kita hari ini terdapat dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum Ibu Guru akan bercerita, Ibu Guru mau mengajak adik-adik semua untuk angkat tangan kanannya. Mana tangan kanannya? Oke, kemudian angkat tangan kirinya. Oke, sudah? Kemudian lipat tangannya di depan. Ya. Oke, supaya kita siap konsentrasi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke? Nah, Ibu Guru yakin dan percaya adik-adik semua sudah siap dan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, judul cerita kita hari ini adalah setia dalam perkara-perkara kecil. Apa judul ceritanya? Setia dalam perkara-perkara yang kecil. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, Raja Salomo melalui kitab Amsal 19 ayat yang ke-22, di situ dikatakan sifat yang diinginkan manusia dan seseorang adalah kesetiaannya. Sifat yang diinginkan dari seseorang adalah kesetiaannya. Tuhan Yesus juga mengajar kepada kita semua untuk selalu dan senantiasa setia melakukan perkara-perkara yang kecil. Karena ketika kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka kita juga akan setia melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, setia yang bagaimana yang Tuhan inginkan? Yaitu kita tetap setia, kita dapat dipercaya ketika tugas-tugas atau perkara-perkara yang diberikan kepada kita mungkin kecil, tetapi ketika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan setia dan dapat dipercaya, maka Tuhan akan memberkati kita selalu dalam melakukan tugas-tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada kita. Nah, seperti contohnya Yusuf. Adik-adik tentu masih ingat kisah tentang Yusuf.
Sebelum dia menjadi orang penting di negeri Mesir, Yusuf mengawali dengan sesuatu yang kecil, yaitu dia tinggal bekerja di rumah Potifar sebagai seorang budak. Di situ dia melakukan tugas-tugasnya dengan setia. Dia melakukan perkara-perkara yang kecil, sehingga oleh kemurahan Tuhan Yusuf mendapatkan sesuatu yang besar. Dia menjadi orang yang penting di Mesir pada saat itu. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, persoalannya buat kita semua, baik ibu guru maupun adik-adik semua. Apakah kita setia dalam melakukan perkara-perkara kecil tersebut? Apakah ketika kita diberikan tugas dan tanggung jawab, kita dapat menyelesaikannya dengan baik? Nah, hari ini kita mau belajar untuk kita senantiasa setia dalam perkara-perkara kecil. Nah, mungkin adik-adik akan bertanya, Ibu Guru, perkara-perkara yang kecil yang bagaimana yang dimaksud? Apalagi dalam keadaan sekarang ini, di mana adik-adik dan kita semua lebih banyak tinggal di rumah karena keadaan virus pandemi COVID-19 yang masih terus ada di negara kita. Nah, gampang adik-adik, hal kecil yang bisa kita lakukan di rumah atau ketika ada tugas-tugas dari sekolah, ketika kita berada di rumah, yaitu kita bisa mengucapkan kata terima kasih. Bagaimana? Kata terima kasih kepada siapa? Kepada papa, kepada mama, kepada orang-orang di sekitar kita. Contoh kalau kita di rumah, bangun pagi, mama biasanya dan selalu membuatkan kita sarapan, membuatkan kita minum. Nah, kita mengucapkan apa kepada orang tua kita? Yaitu dengan mengucapkan terima kasih mama. Mama sudah membuatkan saya sarapan, mama sudah membuatkan saya minum, baik minum teh atau minum susu. Nah, dengan hal-hal itu mama pasti merasa senang. Nah, mungkin menurut orang lain itu mungkin kelihatannya kecil, kedengarannya kecil adik-adik, tetapi itu berdampak besar bagi orang yang mendengarkan. Begitu juga ketika papa pulang bekerja atau opa pulang bekerja, kita mengucapkan, katakan kepada papa atau opa, terima kasih papa sudah bekerja hari ini. Wah, tentu papa akan senang mendengarnya. Nah, begitu pula ketika mama dan papa menyuruh kita mengerjakan sesuatu di rumah. Ya, mungkin adik-adik biasanya disuruh untuk, ayo nak, cuci piring, ayo nak, cuci baju, atau membantu papa bekerja, membantu mama bekerja. Ketika hal itu disuruh kepada kita, kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, mengerjakan dengan penuh sukacita, dan mengerjakannya sampai selesai. Karena tugas dan tanggung jawab itu diberikan kepada kita lewat orang tua kita. Nah, begitu pula ketika ada tugas dari guru-guru di sekolah, kita mengerjakannya sampai selesai. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, mulai dari sekarang, hari ini kita diajar untuk setia dalam perkara-perkara yang kecil. Karena untuk mendapatkan sesuatu yang besar itu diawali oleh yang kecil-kecil dulu, perkara-perkara yang kecil. Bisa juga ketika adik-adik mulai membaca Alkitab di rumah, oh hari ini membaca Alkitabnya 1 ayat dulu, besok lagi dibuka lagi, besok lagi dan besok seterusnya. Dan setiap hari lama-lama akan menjadi banyak ya. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini
Kita diajar untuk selalu setia dan taat dan dapat dipercaya ketika kita diberikan tugas-tugas dan tanggung jawab kepada kita. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan akan senantiasa menolong kita, menolong ibu guru, menolong adik-adik semua untuk tetap setia kepada Tuhan, melakukan perkara-perkara yang kecil dalam kehidupan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, Ibu Guru akan memberikan ayat hafalan buat kita semua, yaitu dalam pembacaan kita tadi, yaitu Lukas 16 ayat yang ke-10. Sudah ingat? Ya, mari kita baca. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini ayat hafalan kita untuk minggu depan. Dan adik-adik, kiranya renungan hari ini akan memberikan semangat kepada kita, memberikan sukacita untuk selalu setia kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus senantiasa setia dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, sebelum Ibu Guru akan tutup melalui doa, kita akan menyaksikan penayangan video dari teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan. Shalom, nama saya Melanie Sakira Oko, kelas 2 SD. Saya akan menghafal firman Tuhan, yaitu Roma 12 ayat 1 berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terima kasih. Shalom. Selamat malam Bu, selamat malam teman-teman. Nama saya Fida Gitra Sadanga dari kelas Tangguh. Kali ini saya akan menghafal ayat hafalan yang terdapat dari kitab Roma 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terima kasih. Halo, selamat pagi Bu Guru, selamat pagi kakak-kakak. Nama saya Jericho, kelas B dari Rapel 3. Hari ini saya akan menghafalkan satu ayat kitab suci yang terambil dari Roma 2 pasal 12 ayat pertama yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang baik, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terima kasih, dan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, mengakhiri renungan kita pada saat ini, mari Ibu Guru mengajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar sesaat yang lalu, di mana hari ini kami diajar untuk senantiasa setia dalam perkara-perkara kecil, untuk setia dalam tugas-tugas yang dipercayakan kepada kami semua. Tuhan, kami mau hidup setia kepada Tuhan, dan ampuni jikalau ada hal-hal yang kami lakukan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kadangkala dalam kehidupan kami, Engkau dapati kami tidak setia kepada Tuhan. Biarlah hari ini kami mau hidup senantiasa setia kepada Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, yang dengar-dengaran, sehingga dalam kehidupan kami setiap hari, hari lepas hari, Tuhan akan berkati kami semua. Ini doa kami Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Ibu Guru berpesan adik-adik senantiasa selalu menjaga kesehatan,
selalu hidup bersyukur kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan akan senantiasa menolong dan berkati kehidupan kita. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Wow, adik-adik semua, sungguh indah ya firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi ini. Nah, saatnya kita akan masuk dalam persembahan syukur. Untuk itu, Kakak Solvi mengajak kita semua untuk memuji lagi nama Tuhan dengan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Baik adik-adik semua, saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, Kakak Solvi himbau kepada adik-adik semua untuk tenang, diam, dan mengikuti doa ini, karena doa ini akan Kakak Solvi pimpin. Baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang terus Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu yang berada di rumah telah boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Engkau berkati kami semua Tuhan, berkati anak-anak-Mu dalam pendidikan, dalam kegiatannya sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah Tuhan. Engkau berkati, berikan kami senantiasa kesehatan, kekuatan, kepintaran, agar kami senantiasa boleh belajar dengan baik dan boleh menghasilkan hasil yang memuaskan, dan tentunya itu semua boleh berasal daripada-Mu. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami. Engkau kiranya selalu memberkati orang tua kami Tuhan, berikan selalu kesehatan, kekuatan Tuhan dalam menjalani seluruh tugas tanggung jawab orang tua kami. Biarlah orang tua kami senantiasa membimbing anak-anak-Mu dalam jalan yang benar, dan kami anak-anak-Mu boleh menjadi anak yang sukses, yang tentunya boleh beriman hanya kepada-Mu. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami juga boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kami, dan di dalamnya kami sudah boleh memberikan persembahan syukur kami. Engkau berkati persembahan kami Tuhan, biarlah persembahan yang telah anak-anak-Mu berikan boleh menjadi berkat untuk kami semua dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa untuk para pengasuh sekolah minggu kami Tuhan, dimanapun kami berada. Engkau juga senantiasa memberkati kami Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat, akal budi Tuhan. Biarlah kami senantiasa boleh bersabar, mengajar anak-anak-Mu, dan semua itu boleh kami lakukan demi kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, inilah setiap doa permohonan kami Tuhan, sambut sempurnakan doa ini, karena doa kami Tuhan, kami selalu bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik semua, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita.
Dan untuk itu menutup ibadah kita, mari kita sama-sama berdiri memuji Tuhan dengan pujian anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Kita ulang pujian ini sekali lagi ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Dan akhirnya Kakak Solvi mengucapkan selamat Natal untuk kita semua.